Salam NKRI teman-teman semuanya. PDIP bakal mengusung Yohanes Anies Baswedan sebagai cagup di Pilkada Jakarta mendatang. Lah, kok bisa? Ya bisa saja, namanya juga politik. Dalam politik itu tak ada kawan dan lawan yang sejati, yang ada hanya kepentingan abadi. Apalagi sekarang PDIP tak punya kader-kader mumpuni atau kader-kader potensial sejak ditinggal oleh Gibran, Bobi, dan Jokowi. Padahal dulu PDIP paling kenceng mengatakan Anies memainkan politik identitas. Bahkan Ahok mengatakan Anies sebagai pemecah belah bangsa yang sangat berbahaya. Tapi kini Ahok akan dipaksa oleh PDIP mengkampanyekan Yohanes Anies Baswedan sebagai cagup Jakarta. Wah, nggak kebayang. Ini bakal seru. Kalau begitu, mari kita simak yang berikut ini. Kenapa ya tiba-tiba PDI Perjuangan mengusulkan nama Mas Anies? Kadernya kan banyak. Tapi yang salah tadi dari statementnya Nana tadi, dari rangkaian statement tadi, bahwa mengusulkan satu nama, itu salah. Bahwa PDI Perjuangan Jakarta ini mengusulkan beberapa nama, dan di antara beberapa nama itu ada nama Anies Baswedan. Itu yang betul. Ya, jadi ada nama Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD kami, ada juga nama beberapa anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, saya lupa ya, mohon maaf. Ada juga nama Pak Andika Perkasa dan lain-lain. Ada juga kalau nggak salah namanya Bu Risma. Nah kemudian di internal DPP juga sebenarnya ada beberapa nama juga yang mencuat. Jadi artinya memang betul ada nama Anies Baswedan, tapi itu hanya bagian dari beberapa nama yang ada. Yang pertama bagi PDI Perjuangan tentunya kami sebagai pemenang kedua pemilu legislatif DKI Jakarta ini beranggapan sangat pantas bagi kami untuk mengusung juga calon dari internal. Ya, baik dalam kombinasi antara cagupnya atau cawagupnya. Jadi suatu hal yang menurut kami sah-sah saja kalau kami menginginkan kader kami. Dan kader kami sendiri di internal kami rasa juga cukup mumpuni. Dan kita kalau bicara soal pemilihan di suatu daerah, yang nomor satu kan tentunya kriterianya, bukan langsung tokohnya. Kriterianya apa yang kita cari? Tentunya yang bisa menjawab tantangan permasalahan daerah tersebut. Nah kalau kita bicara itu tentunya harus mempunyai rekam jejak, pengalaman dari berbagai bidang. Kita bicara bidang kepala daerah misalnya, atau juga bidang legislatif misalnya, atau memimpin suatu institusi yang cukup besar seperti, bahkan besar sekali ya, seperti Pak Andika Perkasa misalnya. Nah jadi intinya itu. Jadi tapi memang Pak Anies tetap dipertimbangkan gitu, secara khusus. Melihat hubungan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies sebelum-sebelumnya, apalagi tidak begitu akur ketika di Balai Kota dengan di DPRD, kenapa tiba-tiba muncul nama Mas Anies? Nah itu kan dinamika dalam politik ya. Kalau kita bilang nggak akur, sebenarnya seperti apa sih nggak akurnya? Kan orang banyak kan sama-sama dari kritikan fraksi itu kan DPRD untuk hal-hal DKI, yang PDI sifatnya Perjuangan. perbaikan di DKI Jakarta. Dan kita Ini Mas melihat Udi sampai senyum-senyum kita nih melihat sebagai Anies Baswedan fraksi DPRD. selama ini juga terbuka terhadap kritik. Ya, itu juga harus patut kita hargai ya, bukan yang memberangus kritik ya, kan berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang kita tahu lah ya. Jadi pada prinsipnya, jadi itu hubungan itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah PDI sebenarnya. Perjuangan dengan Mas Anies ya? Anies Baswedan. Kemarin juga banyak yang nanya ya, terkait dengan ideologi. Saya tanya balik, memang ideologinya Pak Anies apa? Bukan Pancasila, ya kan? Kalau kita bicara soal politik di negeri ini, kita bicara soal partai politik, bahkan tokoh-tokoh politik yang berkecimpung di politik di Indonesia, tentunya itu sudah terjaring semua dan semua meyakini dan menjunjung tinggi apa yang namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Masalah Jadi ini gini, nggak ada permasalahan. Mas Iko, luka di Pilkada Jakarta 2017 yang membuat salah satu kader Anda masuk penjara, Basuki Cahayapurnama kalah di Pilgub, politik identitas, itu kan digaungkan terus oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Kemudian tiba-tiba mengusung Anies, apakah ini sebagai strategi untuk bargain ke koalisinya Pak Prabowo, ke Pak Jokowi? Karena tiba-tiba PDI Perjuangan muncul dengan nama Anies Baswedan. Enggak juga, PDI Perjuangan murni memikirkan ketika memilih calon kepala daerah, murni memikirkan bagaimana calon kepala daerah yang akan terpilih ini bisa memajukan daerahnya dengan segala permasalahannya. Kalau kita bicara DKI Jakarta, ada DKJ, kita menurut secara ilmiah aja, tingkat kepuasan publiknya di atas 50%. Ya kan, elektabilitasnya lumayan tinggi, walaupun tidak begitu terlalu tinggi ya. Artinya Anies Baswedan itu juga tidak bisa
dianggap sebagai central figure dalam artian dia bisa bermaju sendiri dan dipasangkan dengan siapapun akan menang. Tidak. Artinya memang harus berpasangan dengan tokoh yang juga mumpuni, yang kedua juga mempunyai backup dari partai politik yang mesin partainya bisa bekerja begitu bagus. Oke, ini kan DPD DKI keputusannya diserahkan ke DPP ya. Betul. Artinya belum tentu Bu Megawati menyetujui usulan ini, suara akar rumput ini. Betul, ya karena memang DPD pun tidak mengajukan hanya satu nama loh. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi belum tentu hampir bisa dipastikan di antara nama-nama yang diusulkan. Tapi belum tentu juga karena juga DPP juga menjaring calon-calon sendiri. Gini, kita bicara backgroundnya dulu, Bang Karni. Prinsipnya kalau menyikapi pilkada di mana itu, PDI Perjuangan ini kan melihat yang utamanya bukan tokohnya dulu atau sosoknya dulu. Pertama kita melakukan pemetaan permasalahan dari daerah tersebut. Kita bicara soal permasalahan-permasalahan di masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat apa yang belum terjawab, tantangan-tantangan di masa depan terhadap daerah tersebut. Nah ini yang menjadi pemetaan awal. Nah dari situ baru kita bisa memasukkan kriteria-kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Artinya kalau kita bicara soal Jakarta khususnya ya, dengan begitu kompleksnya masalahnya, begitu besar daerahnya, begitu heterogennya penduduknya, berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan hal-hal ini artinya kita membutuhkan pemimpin yang memang sudah teruji, sudah punya rekam jejak, pernah memimpin di daerah atau berada dalam posisi dan jabatan-jabatan yang mengerti betul tentang administrasi sebuah kota, sebuah provinsi atau negara sekalipun. Jadi artinya itu yang kita petakan dulu dari awal. Nah maka dari itu muncullah salah satu nama yang namanya Anies Baswedan. Kita nggak bisa pungkiri terlepas kita pernah kompetisi di masa lalu dengan beliau ini juga pernah memimpin Jakarta dan tingkat kepuasan publiknya harus diakui memang tinggi. Gitu. Dan elektabilitasnya pun sekarang tinggi. Jadi itu alasan kenapa nama Anies Baswedan muncul. Karena memang di PDI Perjuangan yang saya katakan tadi, yang kita lihat pertama adalah permasalahan di daerah tersebut. Jawaban-jawaban dari permasalahan itu artinya apa? Harus menempatkan sosok-sosok yang memang mumpuni, yang memang mampu untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Apalagi Jakarta ini kedepannya kan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Ada aglomerasi di situ, ada Jabodetabek Jur di situ, ada perubahan dalam penganggaran, ada perubahan dalam prioritas karena bukan lagi menjadi ibu kota dan lain-lain. Artinya bagi orang yang pernah memimpin Jakarta sekalipun itu pun menjadi hal yang baru, apalagi orang yang belum pernah memimpin apa-apa, belum pernah mengelola anggaran yang begitu besar, belum pernah menduduki jabatan yang memahami tentang anggaran-anggaran dan lain-lain. Maka dari itu juga kader-kader internal yang muncul namanya, karena memang yang dimunculkan kan seakan-akan kita hanya mengusulkan Pak Anies dari DPD. Ternyata kan sebenarnya nggak begitu. Ada beberapa nama, ada banyak nama. Dari kader internal misalnya ada Prasetyo Edi Marsudi, ada Charles Honoris, ada Bu Risma, ada juga Andika Perkasa, ada juga Pak Jarod tentunya yang pernah berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan nama Ahok juga masih ada di situ. Nah, kenapa? Ya itu, kalau saya sebutkan nama-nama tersebut kan kita tahu bahwa nama-nama tersebut pernah menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan penting yang kita anggap akan mampu bila memimpin kota sebesar Jakarta. Nah itu. Tapi pada prinsipnya kembali lagi semua ini kan sebagai PDI Perjuangan, baik kader, kita menunggu putusan dari DPP dan tentunya arahan dari Ibu Ketua Umum. Dan yang paling penting diketahui oleh publik juga kan karakter PDI Perjuangan ini sangat diketahui bahwa kita loyal dan apapun yang diputuskan di atas, semisal Pak Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ahok harus siap kampanye buat Pak Anies. Gitu. Sepatuh itu kader di PDI Perjuangan. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima,
Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Betapa geramnya Ahok kepada Yohanes Anies Baswedan. Tapi tampaknya PDIP sama sekali tidak peduli dengan semua yang terjadi pada Ahok di masa lalu. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!